juga mohon maaf atas situasi kemarin. Mungkin terutama Pak PJ Bupati, Pak Sekda dan jajarannya beserta undangan yang lain atas ketidaknyamanan kejadian kemarin. Tapi ini sebenarnya tujuannya adalah meluruskan apa yang ada keliru dilakukan oleh pimpinan, sehingga bisa mencetuskan sebuah keputusan yang baik, yang benar. Terkait dengan insiden yang terjadi di DPR kemarin, bagaimana itu Pak? Sehingga bisa terjadi? Ya, kejadian itu pada saat beta mau menyampaikan soal klarifikasi paripurna sebelum, yaitu pada tanggal 22 terkait penyampaian paripurna perubahan pimpinan fraksi, yang mana pimpinan fraksi itu yang diparipurnakan tidak sesuai karena apa? Tidak dilakukan melalui partai politik koalisi. Nah, itu yang beta mau sampaikan. Namun kemudian keributan itu terjadi karena mic sudah dimatikan, tidak diberi kesempatan untuk beta mau bicara, lalu beta keluar, berjalan keluar untuk mau meninggalkan ruang paripurna. Nah, di saat keluar itulah terjadi pimpinan DPR turun untuk mencoba untuk menghalangi dengan mau mengajak berkelahi. Kalau soal kesepakatan 3 partai, surat itu bagaimana Pak? Nah, kesepakatan 3 partai ini kan ada suratnya, kebetulan beta bawa ini. Nah, ini bisa diambil Pak. Nah, ini ditandatangani, di mana menunjuk beta sebagai ketua fraksinya. Kesepakatan ini berlaku 1 periode 5 tahun selama menjadi anggota DPR Kabupaten Buru dan tidak dapat dibatalkan oleh salah satu partai politik gabungan fraksi. Setahu saya kan terkait informasi itu kan pergantian ketua fraksi kan Demokrat tidak diajak untuk berunding ya? Ya betul, tidak pernah ada dilakukan pembicaraan soal perubahan itu. Jadi ide untuk pergantian ini sepihak saja dari Partai Nasdem ya? Ya, beta yang tahu persis, tapi yang beredar seperti itu, yang disampaikan oleh pimpinan DPR seperti itu ketika beta klarifikasi by telepon. Pak, terkait fraksi Bupolo itu ke internal, kenapa harus dibahas dalam pertemuan paripurna? Gimana Bu? Terkait dengan fraksi Bupolo itu internal Pak, kenapa harus dibahas di tender? Nah, itu ada kaitan kenapa disampaikan pada saat paripurna LPJ, karena LPJ itu kemudian ada terbentuknya pansus. Nah, lalu ada AKD itu bekerja, itu dasarnya dari mana distribusinya pansus itu. Pansus distribusi itu kan dari fraksi. Jadi kalau pembentukan paripurna fraksi hasil paripurna, hasilnya ya bukan paripurna itu benar karena 2/3 sah paripurnanya. Tapi kalau SK-nya menurut pandangan beta itu cacat. Kenapa cacat? Karena ini fraksi Bupolo adalah fraksi gabungan 3 partai politik. Nah, seharusnya ketiga pimpinan partai ini membuat kesepakatan untuk mendudukkan struktur fraksi dulu. Keabsahannya di situ. Selama tidak ada perubahan ini, maka kesepakatan yang awal yang tadi beta suka tunjuk itu masih tetap berlaku. Itu yang resmi, yang sah. Nah, yang jadi beta sendiri bingung kenapa bisa dilakukan oleh pimpinan. Melakukan paripurna berdasarkan surat dari salah satu partai politik. Sementara pimpinan tahu persis bahwa fraksi Bupolo ini adalah gabungan 3 partai. Yang mana surat gabungan yang ditandatangani oleh 3 partai politik ini sudah kami masukkan ketika awal pembentukan fraksi Bupolo. Apakah tidak ada pembahasan secara internal dulu sebelum rapat paripurna? Tidak pernah ada pembahasan, kemudian beta by telepon juga sudah koordinasi, bahkan 2 hari sebelum
paripurna itu berlangsung, ada wakil ketua Pak Jalil Mukadar, juga ada WA, kemudian terjadi telepon, komunikasi, bicara, dan beta sudah sampaikan itu semua. Dan beta minta untuk paripurna itu jangan dimasukkan fraksi Bupolonya dulu. Kalau memang mau dimasukkan AKD sesuai yang surat yang beta sudah kasih masuk. Oh, jadi ada AKD, nama-nama yang di AKD juga pernah dikasih masuk Pak. Sudah, beta sudah kasih masuk. Tapi Dan kemudian itu yang diakomodir. yang diakomodir. Yang diakomodir yang dari Robi. Ya. Ini kan ada kejanggalan di sini. Mestinya pimpinan DPR jeli melihat ini. Kalau tanggapan pribadi Pak sendiri terhadap surat yang diteken MDR tanggal 24 Juni itu yang meminta supaya Robi jadi ketua fraksi mengganti Pak. Jadi begini, kalau surat itu ada berhembus isu, beta juga dengar. Tapi beta sendiri belum melihat suratnya. Namun kalau memang surat itu betul ada, itu ada langkah keliru. Sebagai pimpinan seharusnya harus paham, mengerti betul bahwa fraksi ini adalah fraksi koalisi. Tidak bisa salah satu partai pun mendominasi di sini. Harusnya dibicarakan bersama. Lahir keputusan bersama yang disepakati ditandatangani, itulah sebagai dasar keputusan. Tidak boleh satu partai pun. Nah, kalau soal jadi ini surat yang apa? Bapak Karena tanya- memang ada ambisi dari MDR untuk mengambil alih posisi ketua fraksi di fraksi Bupolo. Nah, kalau soal itu mungkin mohon maaf Pak, bisa langsung ke bersangkutan karena itu yang lebih tahu adalah yang melaksanakan. Oke. Sebenarnya tindakan itu tidak perlu terjadi sebagai seorang pimpinan. Apa sampai sekarang ada komunikasi dengan ketua dewan pasca insiden itu? Sampai hari ini tidak pernah ada komunikasi. Kalau dari dua wakil ketua, Belum juga. lalu komunikasi dengan teman-teman yang lain di DPRD ada? Ada beberapa teman sih yang telepon, by telepon ketong meluruskan duduk persoalannya semua. Apa saja yang mereka sampaikan teman-teman ini waktu komunikasi dengan Pat? Setelah Pat sampaikan persoalan ke mereka, apa tanggapan teman-teman ini? Ya kalau setelah melihat itu dan mereka menyampaikan bahwa memang baru tahu duduk persoalan yang sebenarnya, kemudian ya itu bahwa itu adalah benar. Apa yang dilakukan ya betul, bahwa apa yang dilakukan itu inkonstitusional paripurna itu. Sekarang kalau paripurna itu inkonstitusional AKD itu berarti akan muncul lagi masalah panjang, bisa jadi terjadi masalah hukum di situ. Masalahnya apa? Kalau fraksi itu cacat, maka lahirnya AKD juga cacat karena AKD itu lahir dari surat fraksi.